Agak silo ya memang ya. Bisa dikatakan merayakan, soalnya pas Lebaran biasanya kita mudik. Bisa juga dikatakan ngerayain, bisa juga enggak. Biasanya saya ikut merayakan karena keluarga besar kami ada yang merayakan dan kami ikut bersukacita ketika Lebaran dan kami datang untuk merayakan di rumah keluarga itu. Kalau Lebaran enggak, cuma ngombyongi tetangga-tetangga. Kalau saya Lebaran terus membuat seperti tetangga-tetangga enggak. Oh, pasti merayakan. Karena orang tuanya Bu Singgih kan Muslim. Jadi bapaknya Bu Singgih Muslim, ibunya Kristen. Tiap Lebaran pasti kami datang untuk merayakan. Sekalipun sekedar hanya datang, sungkeman pada orang tua dan mengucapkan selamat hari raya. Tidak, karena keluarga kami mayoritas Nasrani, Kristen. Ngerayain. Iya, sama tetangga. Kalau dibilang ngerayain Lebaran, ngerayain. Kalau tahun ini ngerayain, biasanya juga ngerayain sama keluarga. Kalau saya tahun ini mungkin tidak merayakan Lebaran terlebih dahulu karena terhalang pandemi COVID-19. Pengennya sih iya. Enggak. Selain mudik, biasanya saya berbagi dengan PAM di rumah saya, itu ada 4, juga tukang sampah. Biasanya kalau nggak berbagi parcel ya kadang-kadang amplop gitu, angpau gitu. Biasanya ya setelah sholat id itu kita pertama kali berkunjung sama tetangga dulu, yang terutama yang tua-tua yang sudah sepuh-sepuh itu. Karena bagaimanapun juga mereka kan juga orang tua kita ya. Kalau Lebaran ya kumpul keluarga, makan bareng. Kemudian di keluarga besar kami itu ada arisan yang pertemuan koperasi gitu. Jadi semua keluarga besar kumpul setahun sekali, kesempatan untuk saling bertemu dan kesempatan untuk saling bercerita satu dengan yang lain. Saya mempersiapkan diri apabila nanti tetangga-tetangga itu datang juga. Kadang biarpun saya itu orang Nasrani, tetapi tetangga-tetangga itu semua baik itu sama saya. Jadi tetap ngaturke sugeng riyadi. Banyak hal. Ya, pertama memang kami datang berkumpul di rumah induk istilahnya ya. Rumah orang tua. Malam takbir kami kumpul. Biasanya keluarga kami ditunjuk warga desa untuk menilai karnaval. Di desa saya itu ada karnaval. Karnaval ya seperti karnaval yang lainnya begitu. Nanti kami menilai. Terus kemudian malam masak, terus pagi bapak kakak yang agamanya Muslim, mereka sholat id. Kami yang agamanya Nasrani, kami ada 7 masak. Setelah mereka sholat id, terus kita makan bersama, sungkeman. Setelah itu kita saling bersilaturahmi, ya gantian. Kami yang harus datang ke saudara-saudara, sekalipun kami kumpul, tapi kami datang ke saudara-saudara. Ada satu khas yang mungkin di daerah lain tidak ada. Jadi kalau Idul Fitri itu paling seneng itu apa? Tempat saya tuh namanya pingsit, atau kalau orang Cina itu angpau. Ya, semakin kita banyak anak, dapat angpaunya semakin banyak. Gitu. Kalau Lebaran, saya sebagai karyawan gereja itu di gereja sepi, tidak ada kegiatan. Jadi saya sebenarnya bisa libur panjang kalau Lebaran itu. Dibandingkan Natal malah saya tidak bisa libur karena banyak kegiatan di gereja. Tapi kalau Lebaran walaupun libur panjang saya tidak bisa merayakan karena istri saya itu seorang bidan di rumah sakit pemerintah. Dia kalau Lebaran malah masuk karena dia Kristen, satu-satunya Kristen di tempat kerjanya, jadi dia harus masuk. Sebenarnya pengennya pulang ke kampung istri saya di Wonosobo, tapi karena istri saya tidak libur ya saya di rumah. Biasanya saya nganter kalau pas hari H Lebaran itu nganter dinas, malah nganter tidak kemana-mana. Paling saya ke rumah orang tua yang di Kaligawe, itu aja. Sama ya ketemu dengan tetangga-tetangga dulu, silaturahmi, ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Lebaran biasanya kayak biasanya sih, cuman mungkin tempatnya berbeda. Biasanya kalau Lebaran pulang kampung ke tempat bapak di Wonogiri. Ya ketemu eyang, ketemu simbah, ketemu bude, Pak D di sana. Kalau pagi, Lebaran pertama, setelah sholat id, kita ke tetangga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Itu yang saya lakukan setiap tahun dan Idul Fitri. Karena Lebaran ya biasanya ngapain? Biasanya saya pulang kampung.
Biasanya pasti pulang kampung, terus makan-makan sama saudara-saudara di kampung. Terus ada arisan keluarga juga di kampung, di rumah Mbah. Di keluarga besar, ada 3 keluarga besar, kumpul jadi satu. 3 keluarga besar Mbah. Jadi ada Mbah A, B, C kumpul jadi satu. Iya, rame sampai ada terataknya pokoknya. Kalau tahun lalu ya pengalaman paling berkesan buat saya, pertama ketemu sama keluarga nenek saya, kakek saya yang ada di Boyolali. Keluarganya papa saya tuh, tuh banyak sekali keluarga besar dan mungkin yang jarang sekali saya temui. Di situ saya ketemu, loh kok tiba-tiba udah besar, tiba-tiba udah pada nikah, tiba-tiba kok udah punya anak. Di sini saya merasa tambah cepat banget gitu, cepat sekali dalam berusia. Biasanya kalau lebaran tuh ada kumpul keluarga, terus ke keluarganya mama, ke keluarganya papa gitu. Kalau tahun ini pengennya sih mudik, tapi saya tetap mematuhi aturan yang berlaku. Kalau misalnya pemerintah memperbolehkan mudik ya mudik, tapi kalau enggak, sepertinya sih enggak ya, sepertinya belum boleh. Jadi saya harus mematuhi protokol kesehatan, juga mematuhi peraturan pemerintah yang ada. Ya mungkin video callan dulu mungkin. Dari pemerintah aturan supaya COVID tidak menular, ya kami mengikuti aturan itu, kami akan di rumah saja gitu. Kalau mudik dulu saya mudik, tetapi karena saya sekarang sudah punya anak yang sudah rumah tangga dan punya cucu, jadi cucu dan anak itu mesti datang ke rumah saya. Jadi saya tidak mudik ke orang tua. Tahun ini bagaimanapun juga kami tetap pulang. Tapi tidak merayakan bersama keluarga besar satu kampung, itu tidak. Hanya keluarga inti seperti tahun kemarin. Jadi hanya ayah, kemudian putra-putri dan cucu keluarga inti, terus kemudian kami sungkeman, makan bersama, hanya seperti itu. Tidak sampai dengan keluarga-keluarga dari simbah, bude atau yang lainnya, tidak, hanya keluarga inti. Tetap karena orang tua masih hidup, masih ada ayah, jadi kami utamakan untuk tetap temu. Selama Lebaran jarang sekali pulang ke Wonosobo. Kalau tahun ini kemungkinan besar akan tetap mudik ya. Soalnya tiap tahun kita selalu pulang. Dan kan Simbah tinggal 1, jadi Mbah Kakung. Jadi mau nggak mau ya kita tetap tilik Simbah ke desa. Karena kan Simbah kangen putu-putunya dari Semarang. Ya kadang-kadang mudik tiap tahun karena tahun kemarin sudah dilarang, tidak boleh mudik karena pandemi. Sebetulnya kita rindu kepada saudara kita karena saudara kita juga ada yang muslim. Kita harus menghormati kepada saudara kita yang merayakan. Kita harus ikut sukacita. Karena ada himbauan dari pemerintah itu tidak boleh, jadi saya tidak pulang kampung. Sayangnya sih enggak ya, karena kita tahu lagi ada pandemi, kita harus di rumah masing-masing. Kalau Lebaran tahun ini, kalau mudik ke tempat kakek dan nenek saya, yang dari papa mungkin tidak, tapi mungkin ke mama saya yang di Semarang, yang di Bonarjo. Pengennya sih iya, mudiknya ke Jatinam, Klaten. Enggak, karena udah nggak punya simbah sih kebetulan. Jadi dari bapak sama ibu udah nggak ada. Jadi di rumah saja kerja. Biasanya mengucapkan ke sahabat, ke teman-teman, ke tetangga-tetangga. Ya harus, itu wajib. Iya, biasa ngucapin juga. Kami dan suami kami itu sepakat, walaupun di kota itu tidak sebuah kebiasaan untuk datang berkunjung, tetapi kami membiasakan diri untuk mendatangi ke keluarga-keluarga tetangga kami yang muslim. Sehingga kadang tetangga kami itu ini kok bukan biasanya begitu, biasanya di kota nggak ada seperti itu, kok ibu dan bapak ini kok selalu datang. Jadi kami datang ke tokoh-tokoh agama di sekeliling kami dan juga yang satu RT, yang satu yang muslim itu saya kunjungi semua. Kalau sore dodok pintu dan enak juga karena saya juga dapat suguhan itu gitu. Oh iya, khusus biasanya kalau sebelum malam takbir, kalau misalnya kami pulangnya setelah takbir tidak malam takbir atau pas Idul Fitrinya, biasanya nunggu yang muslim itu setelah sholat id. Terus kami sekeluarga, saya, suami dan beberapa anak saya yang ada di rumah, saya ajak itu ngucapin selamat Idul Fitri gitu. Terus baru pulang ke desa. Tapi kalau pas pergi malam takbir, paling hanya esoknya kalau ketemu kami mengucapkan selamat Idul Fitri.
gitu. Tetangga saya di rumah itu kalau lebaran malah sepi, banyak yang pulang kampung. Jadi memang ya paling yang ngucapin kalau ketemu di jalan, pas tetangga itu tidak pulang ya ketemu saya mengucapkan selamat hari raya lebaran, mohon maaf lahir batin. Ya paling nanti biasanya seminggu setelah lebaran tetangga kami pulang ke rumah masing-masing, kita mengadakan halal bihalal ya. Biasanya kita ketemu di sana terus saling mengucapkan mohon maaf lahir batin, biasanya begitu. Di kampung saya di Kelipang sana. Ngucapin, kebetulan juga aku ada di lingkungan yang banyak Muslim juga, meskipun saudara keluarga besar Nasrani, tapi teman-teman kayak teman dari Salatiga, karena dulu aku kuliah di sana, sekosan, karena udah kayak rumah kedua, banyak yang Muslim juga, jadi kayak nemenin sahur, kayak gitu waktu itu. Kalau dibilang ngucapin, tapi by WA biasanya, jarang kalau ketemu, karena kami keluarga udah di kampung duluan, dan tetangga juga udah pulang kampung duluan biasanya. Biasanya ngucapin, apalagi ke sahabat-sahabat deket. Terus keluargaku juga punya ritual apa sih istilahnya, kebiasaan buat datang ke saudara-saudara tetangga-tetangga yang Muslim. Kita datang ke rumah mereka buat ngucapin selamat Idul Fitri dan lain sebagainya. Wah ya itu wajib, sangat wajib buat saya, buat kita semua. Karena ada rasa solidaritas. Karena kita hidup di Indonesia, hidup di daerah atau di kawasan masyarakat yang bukan hanya Islam saja. Kita menghargai budaya Indonesia tersebut. Oh iya, ngucapin. Jadi kalau buat teman-teman yang beragama Muslim ya, mereka yang Muslim biasanya sih lewat WA. Tapi kalau untuk tetangga, apalagi yang tetangga lebih tua, biasanya sih memang kalau di Klaten tuh keluargaku yang datang ke keluarga mereka. Biasa terus maaf-maafan, terus selamat, kayak gitu. Kalau biasanya sih ngucapinnya lewat share status. Kalau nggak IG ya WA sih. Jarang buat ngucapin langsung ke yang sesama non-Kristen. Yang paling dikangeni biasanya itu lontong opor. Itu makanan. Sama itu kalau waktu masih kecil biasanya dikasih itu angpau. Kalau tapi sekarang udah tua ya kita yang ngasih angpau. Ya pertama itu makanannya memang enak-enak. Ya itu. Yang kedua kita bisa berkumpul sama teman-teman lama, mudik ke orang tuanya masing-masing gitu. Yang kami kangeni itu ketemu dengan keluarga, karena di situ kami bisa berbincang, bercerita, lepas semuanya begitu, saling menceritakan satu dengan yang lain. Itu yang saya kangeni. Jadi kalau tahun ini nggak boleh ya saya sedikit sedih. Gitu. Ya sebetulnya orang tua, karena biarpun itu saya orang Nasrani, tetapi dalam hati saya mesti bisa bertemu dengan saudara-saudara kandung yang lain maupun saudara-saudara sepupu, saudara-saudara yang dari orang tua. Sungkeman itu apa ya? Kangen ya. Sungkeman itu merasa keberadaan kita itu benar-benar dengan orang tua itu kita tuh kecil sampai dibesarkan. Hanya sungkeman yang membuat kami merasa lebih kecil dan harus tetap menghargai keberadaan orang tua. Itu yang dikangeni. Dan ketemu dengan keluarga, karena kebersamaan itulah menjadi kita saling mengasihi. Lebaran yang kangeni ya makanannya. Walaupun saya tidak pernah masak atau istri saya tidak pernah, biasanya tetangga saya juga tidak pernah ngirim ketupat atau ke rumah saya karena banyak yang pulang kampung. Biasanya saya pulang ke rumah orang tua di Kaligawe, yaitu tetangga-tetangga orang tua saya yang ngirim makanan ketupat, opor, ayam, itu yang saya kangeni. Kemudian biasanya setelah lebaran yang saya kangeni itu teman-teman sekolah dulu pada WA-an, yuk kumpul gitu. Teman SMP, SMA, SD, itu yang saya kangeni. Dia bisa ketemu teman-teman lama, teman-teman sekolah dulu. Yang dikangenin dari lebaran adalah makanannya. Karena di jalan-jalan banyak orang jual ketupat, lontong opor, banyak makanan-makanan di tempat saudara ya, kayak nastar. Kita bikin lontong opor, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa bersilaturahmi kepada tetangga-tetangga. Itu yang pesan saya, kita membangun kebersamaan, saling menghormati satu dengan yang lain. Itu. Duit lah. Uang saku, makan-makan. Soalnya bude aku tuh masakannya top sampai terkenal satu desa. Jadi itu yang kangen juga sih.
makan-makan, terus biasanya hari kedua Lebaran satu keluarga besar tuh masak-masak, bakar ikan bareng gitu. Dan karena aku kecil sendiri nih, aku cucu paling kecil di keluarga besar, jadi saya juga dapat uang saku paling banyak sih sekarang. Yang paling saya kangenin ya uang lah. Selain uang, saya juga sangat kangen sama saudara-saudara saya. Terus biasanya habis mudik, habis ketemu sama saudara-saudara, saya tuh mesti renang. Ada tradisi renang ke Umbul Sewu Pengging. Terus habis itu saya juga pernah ke Prambanan, ke daerah Boyolali situ. Itu yang saya paling kangen sekali. Kumpul sama keluarga, ketemu sama keluarga, bersalam-salaman, bersenda gurau. Ada lah, yang paling ngeselin itu kalau mudik macet. Pertama kali memang petasan, karena petasan itu sering bunyi itu di atas rumah. Itu jadi kayaknya nggak nyaman gitu. Terus kalau pas mudik ya waktu pulang itu biasanya macetnya luar biasa itu. Pas Lebaran yang menyebalkan nggak ada. Paling menyebalkan apa ya? Paling ya agak sedikit lelah ya, karena berkunjung ke sana ke sini itu kan pasti bikin lelah, walaupun walaupun bahagia, tapi kan fisiknya sedikit lelah. Itu saja menurut kami. Perjalanan juga tidak terlalu jauh. Saya kalau mudik itu ke Pati itu kurang lebih hanya 2,5 jam. Jadi yang mungkin lelah dari berkunjung dari rumah ke rumah itu saja, tapi mestinya nggak terlalu menyebalkan itu. Ada. Jadi pas putra-putri atau saudara-saudara saya itu pas punya acara masing-masing. Jadi dari keluarga saya itu bapak ada acara keluarga sendiri dan harus datang. Keluarga adik saya punya acara sendiri dan harus. Hingga saat ketemu keluarga inti itu enggak bisa gereng hari itu bergantian. Jadi kayak telisiban begitu. Rasanya kebersamaannya itu kok ketemu kok seperti ini, nanti ketemu ini. Saya pulang, nanti yang ini ketemu ini, tidak bisa ketemu bareng. Itu kalau pas ada acara keluarga masing-masing di antara keluarga suami kami. Itu yang membuat rasanya kita datang itu hampar gitu. Nggak bisa ketemu bersama. Paling ngeselin ya itu libur panjang tapi tidak bisa pulang kampung. Itu ya. Karena istri saya ya memang tidak bisa pulang. Paksa juga saya tidak ikut pulang. Nggak ada. Kalau yang paling ngeselin banget sih nggak ada sih, biasa aja, kesel aja, paling macet. Karena kan semua orang pengen berkunjung ke tempat saudara kayak gitu. Pernah. Kan aku udah umur 20 sekian, terus mulai ada pertanyaan nih, kapan lulus? Kapan punya pacar? Nah itu sebenarnya agak ngeganggu sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kalau sebel ya mungkin tahun ini ya. Kenapa? Karena saya nggak bisa lagi ketemu sama saudara-saudara saya ya karena COVID. COVID-19 ini yang buat saya ya biasanya bisa ketemu, bisa dapat uang, bisa jalan-jalan sama saudara-saudara saya, sekarang udah nggak bisa karena COVID-19. Sebenarnya apa ya? Enggak sih, nggak ada. Cuman kalau dulu-dulu biasanya sih ya biasa ya, orang lama nggak ketemu terus ada pertanyaan kayak udah semester berapa, kapan lulus, terus udah lulus ditanya proses di gereja mana, kayak gitu, dikejar-kejar terus lah pokoknya. Terus udah proses ditanya tahbisnya kapan, biasalah, atau nikahnya kapan, nanti ada pertanyaan lagi punya anaknya kapan, ya gitulah. Enggak sih, sebenarnya bilang, anaknya ganteng ya. Enggak ada. Yang penting kumpul sama keluarga. Pesan Lebaran tahun ini, semoga Lebaran tahun ini berjalan lancar, aman, sesuai protokol kesehatan, dan tidak ada huru-hara, tidak ada petasan. Itu yang paling sebel gue. Ya mudah-mudahan Lebaran tahun ini bisa berjalan bagus, terus sesuai dengan anjuran pemerintah, dan setelah lewatnya Lebaran ini tidak terjadi sesuatu yang ya seperti naiknya jumlah angka COVID dan lain sebagainya lah. Ya, tetaplah mengikuti aturan pemerintah untuk tidak mudik, terutama untuk keluarga-keluarga yang mungkin orang tuanya ada di kampung, dan walaupun tidak didatangi keluarga, tetaplah merayakan dengan tetangga sekeliling. Tetapi juga harus tetap
jaga protokol kesehatan. Kita bisa melakukan seperti yang dilakukan di kampung-kampung, mungkin berbagi sedikit uang kepada anak-anak kecil itu akan berbahagia sekali itu, membuat anak-anak cita bahagia itu saya senang. Maaf nih ketika Paskah kemarin saya juga belajar bagi telur satu-satu, ternyata senang. Yang muslim itu saya kasih, saya pikir menolak gitu kok, ternyata senang. Tahun lalu itu pernah, tahun ini saya ulangi lah begitu. Jadi saya mungkin kesempatan untuk berbagi sangu sedikit-sedikit gitu ya buat anak-anak kecil, saya impiannya seperti itu. Selamat menjalankan ibadah sesuai kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Dan kita harus bisa berbaur, Ibu dan saya, Bapak dan saya, tetangga-tetangga, itu semua karena baik. Jadi ya berbaur itu tadi, jangan sampai kita ada sekat kalau aku Nasrani dan ibu-ibu yang lain atau PKK itu ya, itu terus orang non-Nasrani, jangan begitu. Hanya itu. Pesan untuk Lebaran. Lebaran itu adalah hari raya umat Muslim. Sekalipun kita orang Nasrani, kita tetap mengucapkan selamat Lebaran, selamat Idul Fitri. Karena kita menyadari kita itu manusia, sama manusianya. Memberi selamat itu kita berarti ikut berbahagia. Melihat kebahagiaan mereka itu kita ikut berbahagia. Dengan demikian hubungan silaturahmi kalau kita saling memberi selamat, mengucapkan selamat, itu nanti hubungan silaturahmi kita akan tetap baik. Dan baikan itu kan justru lebih lebih merasa damai dalam hidup kita daripada diem-dieman, batin-batinan seperti itu. Ya saya sih untuk tahun ini saya mengikuti imbauan pemerintah, karena kan dilarang mudik ya, jangan mudik. Pesan saya seperti itu. Ya Bapak Ibu dan saudara kita, karena masa ini masih pandemi, kita ikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Kita harus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, yang jelas kita ngikuti protokol kesehatan. Semoga kita saling semakin dekat meskipun kita berbeda keyakinan, tapi kita maksudnya nggak ada berantem-berantem, ada provokasi-provokasi itu hilang, dan Indonesia semakin saling menyatu antar agamanya, jadi mau Nasrani, Hindu, Muslim, Buddha, Konghucu apapun, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Dan semoga virus corona ini segera hilang dari muka bumi ini. Kesannya semoga pandemi ini berangsur membaik, berangsur menurun. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa, kalau saya kuliah bisa masuk biar dapat uang saku lah. Karena masih dalam pandemi, aku berharap seluruh warga Indonesia yang merayakan Lebaran maupun yang enggak, tetap di rumah, tetap sehat, dan tetap bisa bersilaturahmi bersama-sama meskipun lewat virtual, meskipun kita hanya bisa bertegur sapa melalui layar kaca. Selamat Lebaran buat saudara-saudara yang merayakan. Tetap jaga kesatuan walaupun kita belum bisa bertemu, belum bisa bertatap muka secara langsung. Tapi semoga tahun ke depan masih ada kesempatan dan pandemi ini cepat selesai. Biar saya bisa kuliah, saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman saya, bisa semua masyarakat Indonesia yang menyaksikan YouTube ini bisa merayakan Lebaran dan tetap menjaga kesatuan. Lebaran tahun ini agak beda ya, karena masa pandemi, jadi harapanku sih gimana pun caranya kita turut merayakan Lebaran, entah itu lewat video call, entah ada yang mudik, entah ada yang enggak. Yang jelas kita tetap harus menjaga kebersamaan kita dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman semua. Apapun caranya. Tahun ini memang sih kita nggak bisa kumpul ya, yang penting ya ada sosial media, ada HP, semua pasti punya kan. Kita bisa video callan, kita bisa saling maafkan satu sama lain lewat media sosial. Jangan sedih, yang penting selamat Lebaran. Tuhan Yesus memberkati.
Halo, sama Turian, sama Tita Putri.